Permisi. Iya, sebentar Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan masuk Mbak. Silakan Mbak, duduk di mana saja, di tempat ternyaman Mbak. Iya, di sini saja. Baik Mbak. Baik, sebelumnya ini dengan Mbak Raisa Putri ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu Mbak, bisa saya panggil dengan sebutan apa ya Mbak? Caca saja. Oke, baik Mbak Caca. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sukmana. Saya di sini sebagai konselor yang akan mendampingi Mbak Caca dalam proses konseling hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Mbak Caca karena Mbak sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini dan sudah memilih saya sebagai konselor Mbak. Semoga saya sesuai dengan harapan Mbak. Dan semoga proses konseling kita ini berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir ya Mbak. Iya, amin. Kalau boleh tahu Mbak asalnya dari mana ya? Dari Bandung. Oh, dari Bandung, jauh sekali ya Mbak. Iya, Kalau boleh tahu Mbak kesini tahu dari siapa ya? dari teman. Oh, dari teman. Tapi apakah sebelumnya Mbak pernah mengikuti kegiatan konseling seperti ini? Belum pernah, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak karena saya menjadi konselor utama yang Mbak Caca pilih. Semoga saya sesuai dengan apa yang Mbak harapkan. Nah, karena ini merupakan proses konseling pertama yang Mbak Caca ikuti, maka di sini saya perlu menjelaskan beberapa hal agar nantinya persepsi kita ini bisa sama Mbak. Apakah boleh Mbak? Boleh. Oke, baik. Jadi mungkin seperti yang Mbak Caca tahu ya, bahwa kegiatan yang kita sekarang lakukan adalah hanya sekedar curhat-curhatan saja, hanya sekedar Mbak Caca curhat, saya memberikan solusi gitu. Tapi tidak Mbak, jadi yang sedang kita lakukan sekarang ini namanya adalah konseling individual, yang mana ini merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional konselor, yaitu saya, yang diberikan kepada klien atau konseli yaitu Mbak Caca, yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah yang sedang Mbak Caca hadapi agar nantinya Mbak Caca ini bisa menjadi individu yang lebih mandiri dan bisa mengandalkan serta mengendalikan diri Mbak. Seperti itu ya Mbak. Oh iya, Oke. Nah selanjutnya Mbak, saya juga perlu menjelaskan beberapa hal bahwa ada beberapa azas-azas yang perlu saya dan Mbak Caca taati bersama. Yang pertama itu Mbak, ada namanya azas kerahasiaan. Mbak, saya di sini sudah disumpah bahwa saya tidak boleh menceritakan apapun pada orang lain. Jadi apapun yang Mbak ceritakan kepada saya jamin kerahasiaannya. Saya tidak akan membocorkan apapun. Jadi saya berharap Mbak bisa lebih luasa kepada saya Mbak. Nah, yang kedua ada namanya azas kesukarelawan Mbak. Jadi Mbak, sebelum saya meminta kesukarelawan Mbak, saya di sini terlebih dahulu ingin menyampaikan bahwa saya sangat sukarela di sini hari ini bersama-sama dengan Mbak melakukan kegiatan konseling ini.
Nah, selanjutnya saya ingin meminta kesukaran Mbak. Apakah Mbak Ceca hari ini sukarela datang ke sini? Iya, sangat sukarela. Tanpa paksaan siapapun, Mbak? Iya, tanpa paksaan siapapun. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak, karena Mbak Ceca sudah sukarela hari ini datang ke sini. Iya, sama-sama. Nah Mbak, yang selanjutnya ada namanya azas keterbukaan. Jadi saya harap Mbak Cece ini bisa terbuka kepada saya. Jadi Mbak ceritakan apapun yang mengganjal, ceritakan apapun yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus ceritakan, maka ceritakan Mbak, tidak boleh ditutup-tutupi. Agar nantinya saya bisa membantu Mbak dan Mbak bisa membantu diri Mbak sendiri. Nah, Mbak yang selanjutnya ada namanya azas kekinian Mbak. Jadi masalah yang sekarang Mbak ceritakan kepada saya adalah masalah yang benar-benar terjadi saat ini yang mengganggu gitu, yang memang harus benar-benar diselesaikan pada saat ini juga. Karena kalau tidak diselesaikan pada saat ini, nantinya akan berdampak pada hari esok, Mbak. Akan berdampak pada masa depan. Nah, kemudian yang paling terakhir, ada namanya azas keputusan berada di tangan klien. Jadi saya di sini tidak akan memaksakan apapun kepada Mbak. Misalkan nantinya kita sudah menemukan jalan keluar A, jalan keluar B, jalan keluar C. Mbak Cece ini bebas mau pilih yang mana juga. Jadi tergantung dengan keputusan Mbak. Saya tidak akan memaksakan dan tidak akan memberikan intimidasi apapun kepada Mbak. Oh, iya baik, Mbak. Nah Mbak, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Sudah jelas Mbak? Sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, saya tekankan kembali ya Mbak bahwa saya di sini hanya sebagai konselor yang membantu mengentaskan masalah yang sedang Mbak Cece hadapi. Karena tujuan utama dari konseling kita hari ini adalah untuk memandirikan Mbak. Jadi agar nantinya Mbak bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bisa mengandalkan diri Mbak sendiri. Oh iya, baik. Kalau begitu, boleh kita langsung masuk ke dalam sesi konseling kita, Mbak? Boleh. Oke, baik. Agar sesi konseling kita ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, Mbak. Baik. Oke, mari, Mbak. Mbak, kira-kira apa yang hari ini Mbak Ceca akan perbincangkan? Apa yang hari ini Mbak Ceca akan ceritakan kepada saya? Jujur, saya merasa berat akhir-akhir ini. Saya paham dan tidak mudah untuk berbicara tentang sesuatu yang berat. Mbak ingin mulai dari mana hari ini? Iya, sebenarnya ini tentang orang tua saya. Mereka ini bercerai beberapa tahun lalu, dan sekarang keduanya menikah lagi. Nah, masalahnya saya ini merasa diabaikan sejak mereka punya keluarga baru. Sepertinya Mbak ini merasa tidak diperhatikan, seperti tidak menjadi prioritas lagi. Apakah benar, Mbak? Iya, benar sekali. Saya merasa seperti hanya menjadi beban buat mereka. Jadi Mbak merasa hubungan Mbak dengan mereka berubah sejak mereka menikah lagi? Benar, sebelum mereka cerai, meskipun mereka sering bertengkar, saya tahu mereka peduli sama saya. Tapi sekarang mereka sibuk dengan pasangan dan keluarga barunya masing-masing.
Kalau boleh tahu, apa yang paling Mbak rasakan sejak kedua orang tua Mbak menikah lagi? Saya merasa sangat kesepian. Ayah saya lebih sering menghabiskan waktu dengan anak-anak tirinya. Sementara ibu saya juga sibuk dengan suami barunya. Saya seperti tidak punya tempat di hidup mereka. Tapi di sisi lain saya juga merasa bingung. Saya nggak tahu apakah mereka sadar bahwa saya seperti ini. Oke, kita coba bahas ini dari beberapa sisi ya. Pertama, perasaan yang Mbak alami saat ini. Yang kedua, hubungan Mbak dengan mereka sebelum dan sesudah perceraian. Yang ketiga, apa harapan Mbak terhadap situasi ini? Bagaimana? Iya, saya setuju. Saya memang butuh bantuan untuk memahami ini semua. Baik, dari cerita Mbak tadi, sepertinya perceraian memberikan dampak yang besar pada hubungan Mbak dan mereka. Bisa diceritakan lebih detail apa yang berubah sejak mereka bercerai? Dulu, meskipun mereka saling bertengkar, mereka masih memperhatikan saya. Setelah mereka cerai, saya tinggal bergantian di rumah ayah dan ibu. Awalnya semua berjalan lumayan baik, tapi begitu mereka menikah lagi, semuanya berubah. Lalu Mbak? Ayah saya sekarang lebih sering pergi dengan istri baru dan anak-anak tirinya. Kalau saya di rumah ayah, saya merasa seperti orang luar. Sedangkan di rumah ibu, dia lebih sibuk mengurus suami barunya. Saya sering merasa tidak dianggap. Jadi meskipun mereka sudah bercerai, Mbak masih merasa diperhatikan. Namun setelah mereka menikah lagi, Mbak merasa hubungan itu semakin jauh. Apa yang menurut Mbak menjadi pemicu perubahan itu? Mungkin karena mereka punya tanggung jawab baru dengan pasangan mereka masing-masing. Tapi masalahnya saya merasa tidak dianggap sama sekali. Mungkin itu bisa jadi perasaan itu muncul karena perhatian mereka sekarang terbagi, sehingga Mbak merasa kehilangan peran mereka dalam kehidupan Mbak. Apa menurut Mbak begitu? Mungkin saja, tapi saya merasa tidak adil. Kalau kita coba melihat ini dari sudut pandang lain, kira-kira apa yang menurut Mbak orang tua Mbak ini pikirkan? Apakah mereka sadar bahwa Mbak merasa diabaikan? Saya rasa mereka tidak tahu. Kadang saya berpikir apa saya ini tidak cukup penting. Mereka jarang menghubungi saya duluan. Kalau saya tidak memulai, kami tidak berbicara sama sekali. Itu pasti berat sekali bagi Mbak. Kalau dipikir-pikir, apa yang Mbak harapkan dari mereka saat ini? Saya ingin mereka peduli, atau setidaknya menyempatkan waktu untuk bertanya, bagaimana kabar saya? Saya ingin mereka menunjukkan bahwa saya tetap penting. Apakah Mbak pernah mengungkapkan perasaan itu kepada mereka? Tidak, saya merasa mereka seharusnya tahu tanpa saya harus bilang. Memang terkadang kita berharap orang lain memahami perasaan kita tanpa kita sampaikan ya. Tapi mungkin mereka ini tidak menyadari apa yang Mbak rasakan. Apa Mbak setuju dengan itu? Mungkin mereka memang tidak sadar, tapi kalau saya bilang, saya takut mereka akan marah
atau merasa saya hanya mengeluh? Itu wajar, Mbak. Apa yang membuat Mbak takut mereka akan bereaksi seperti itu? Karena saya sering merasa mereka seperti beban. Sejak mereka bercerai, saya sering mendengar kalau mereka bilang sudah terlalu banyak masalah di hidup mereka. Jadi Mbak ini khawatir menyampaikan perasaan Mbak akan menambah beban bagi mereka? Iya, tapi di sisi lain saya juga lelah menyimpan semuanya sendiri. Sepertinya ini menjadi dilema ya buat Mbak. Di satu sisi Mbak ini ingin didengar, tapi di sisi lain Mbak ini tidak ingin membuat situasinya semakin rumit. Kalau boleh tahu, bagaimana Mbak biasanya mengatasi perasaan seperti ini? Saya biasanya menulis di jurnal atau curhat ke teman, tapi rasanya tetap ada sesuatu yang kurang kalau saya tidak menyampaikan ini langsung ke mereka. Menulis jurnal adalah ide yang sangat bagus, Mbak. Kalau Mbak membaca kembali tulisan Mbak, pernahkah Mbak menemukan sesuatu yang membuat Mbak terpikir, oh ini bisa jadi cara untuk memulai gitu? Saya pernah menulis soal bagaimana saya merasa kesepian dan ingin mereka lebih hadir. Mungkin kalau saya bisa bicara dengan tenang, mereka tidak akan marah. Itu pemikiran yang sangat bagus, Mbak. Apa Mbak merasa lebih nyaman menyampaikan ini secara langsung atau dengan cara lain seperti pesan atau surat? Sebenarnya saya ingin bicara langsung, tapi saya takut bingung harus berkata apa. Kalau begitu, bagaimana kalau Mbak mulai dengan mencoba berbicara pada salah satu dari mereka? Siapa yang menurut Mbak lebih mudah untuk diajak bicara? Mungkin ibu, dia lebih sering di rumah, jadi saya punya lebih banyak kesempatan untuk bicara dengannya. Itu langkah yang sangat bagus, Mbak. Kalau Mbak berbicara dengan ibu, apa hal utama yang ingin Mbak sampaikan? Saya ingin bilang bahwa saya merasa kesepian dan butuh perhatian, tapi saya tidak ingin terdengar seperti mengeluh. Bagaimana ya? Bagaimana kalau Mbak mulai dengan berbagi apa yang Mbak rasakan tanpa menyalahkan siapapun? Mungkin dengan mengatakan, saya merasa kesepian belakangan ini dan saya butuh waktu untuk kita bersama. Bagaimana menurut Mbak? Itu masuk akal. Kalau saya mulai dengan perasaan saya, mungkin dia akan lebih mendengarkan. Saya setuju Mbak, karena Mbak ini terlihat sangat ingin memperbaiki hubungan ini. Dan itu adalah langkah yang luar biasa. Saya hanya takut ibu tidak akan mengerti perasaan saya. Itu wajar Mbak, Mbak merasa khawatir. Selanjutnya, apa yang bisa Mbak lakukan kalau ternyata ibu Mbak memberikan reaksi yang tidak sesuai dengan harapan Mbak? Mungkin saya bisa tetap tenang dan mencoba menjelaskan lagi. Saya tidak ingin menyerah pada percakapan pertama. Itu sikap yang sangat dewasa Mbak. Mbak sudah punya strategi untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Apakah Mbak ingin kita latihan bagaimana menyampaikan perasaan Mbak? Iya, mungkin itu bisa membantu. Baik, mari kita coba ya Mbak. Misalnya saya adalah ibu Mbak, bagaimana Mbak akan memulai percakapan ini? Bu, saya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Akhir-akhir ini,
Saya merasa agak kesepian. Saya merasa kita jarang punya waktu bersama seperti dulu. Itu pembukaan yang sangat bagus, Mbak. Mbak sudah menyampaikan perasaan Mbak tanpa menyalahkan siapapun. Bagaimana rasanya setelah Mbak mengungkapkan perasaan itu, Mbak? Rasanya cukup nyaman. Tapi kalau ibu tidak merespon, saya harus bagaimana? Jika hal itu terjadi, Mbak bisa bertanya, apa Ibu mengerti apa yang saya maksud? Nah, itu bisa membuka percakapan untuk lebih lanjut, Mbak. Iya, itu bisa membantu. Baik, saya pikir Mbak sudah cukup siap untuk mencoba ini. Iya, saya akan mencobanya. Ya, Mbak, tetapi bagaimana jika hal ini tidak berhasil dan ternyata ibu Mbak ini sibuk? Apa yang akan Mbak lakukan untuk mengatasi masalah itu selain solusi yang pertama? Saya mungkin akan membuat pesan saja untuk mereka. Itu langkah yang bagus, Mbak. Pesan seperti apa yang kira-kira akan Mbak sampaikan kepada mereka? Mungkin saya merasa sangat kesepian, saya butuh kalian berdua. Bagaimana ya, saya bingung merangkai kata-katanya. Saya pernah mendengar ada orang yang berhasil memulai komunikasi dengan cara ini. Mereka menulis surat pendek untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Misalnya, Mbak ini bisa memulai dengan menulis, aku merasa akhir-akhir ini kita jarang ngobrol, dan aku ingin kita berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Nah, itu nantinya bisa menjadi awal yang baik, Mbak. Mungkin saya bisa mencobanya. Saya yakin Mbak bisa mencoba dan Mbak bisa melakukan hal tersebut. Karena saya melihat Mbak ini punya keinginan yang kuat untuk memperbaiki hubungan ini. Dan itu adalah langkah yang sangat berarti. Wajar kalau misalkan ada rasa ragu. Tapi keberanian Mbak untuk mencoba adalah hal yang sangat penting. Makasih, saya merasa lebih lega sekarang setelah berbicara dengan Anda. Sama-sama, Mbak. Jadi Mbak akan melakukan solusi yang pertama, yaitu mengobrol secara langsung dengan ibu Mbak. Nah, jika tidak berhasil, nantinya Mbak akan menulis pesan untuk kedua orang tua Mbak. Nah, kira-kira apa yang akan kira-kira kapan Mbak akan melakukannya? Saya akan melakukan dua solusi itu akhir pekan. Jadi kalau solusi pertama gagal, saya akan langsung melakukan yang kedua. Saya yakin Mbak bisa melakukan itu semua dengan maksimal. Iya, insya Allah. Kira-kira menurut Mbak, bagaimana proses konseling hari ini? Seberapa besar Mbak merasa bahwa masalah yang tadi Mbak ceritakan bisa ditemukan jalan keluar yang cukup bagi Mbak? Menurut saya, proses konseling ini sangat efektif sehingga bisa menemukan solusi dari masalah saya. Oke, baik. Selanjutnya, supaya saya bisa tahu bahwa solusi demi solusi ini bisa Mbak lakukan dengan maksimal dan berhasil, maka kita perlu melakukan pertemuan kedua. Kira-kira kapan ya waktunya? 10 hari lagi. Oke, baik Mbak, kita akan ketemu lagi ya di jam yang sama. Iya, baik, di jam yang sama saja. Oke, nanti akan saya jadwalkan kembali ya. Kita ketemu 10 hari lagi di jam yang sama. Iya.
Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti proses konseling ini dengan sangat baik. Dan selamat Mbak, Mbak sudah menjadi pribadi yang mandiri, sudah bisa memahami masalah yang Mbak alami dan sudah menemukan sendiri jalan keluarnya. Iya, sama-sama. Tanpa kamu sadari tadi, Mbak loh yang menemukan jalan keluarnya. Mbak sangat hebat. Saya di sini hanya membantu mengarahkan, membukakan pintu dan pola pikir Mbak, sehingga sedari tadi tanpa Mbak sadari, Mbak yang menemukan solusi sendiri. Sehingga tujuan dari proses konseling kita ini berhasil karena upaya yang Mbak lakukan. Nah, Mbak, untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan selamat. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi, solusinya bisa efektif Mbak lakukan. Dan Mbak, untuk itu saya yakin Mbak ini bisa melakukannya dengan maksimal. Iya. Nah, sebelum saya akhiri proses konseling ini, saya mau meminta maaf terlebih dahulu Mbak. Mungkin ada beberapa ekspektasi Mbak yang tidak sesuai dengan saya. Di awal, pas Mbak datang, mungkin Mbak berpikir bahwa saya akan memberikan solusi, memberikan nasihat. Tapi pada kenyataannya, saya malah mempertanyakan banyak hal kepada Mbak. Mbak mungkin merasa capek, merasa saya kurang sesuai dengan ekspektasi Mbak. Tapi yakinlah Mbak, dalam proses ini saya bertugas untuk memandikan Mbak. Untuk itu saya meminta maaf dan semoga nanti personal saling kita ini yang kedua kalinya bisa lebih saling percaya lagi ya Mbak. Iya. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak, sudah cukup. Kalau tidak ada, boleh kita tutup kegiatan konseling kita pada hari ini? Boleh. Baik, kita akhiri ya pertemuan konseling kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah telah meridhoi dan telah memberikan kelancaran selama proses konseling individual ini. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama ya. Sampai ketemu lagi 10 hari lagi ya. Iya.